الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para jamaah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf atas sedikit keterlambatannya. Insyaallah kembali kita lanjutkan pembahasan kajian hadis dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu hadis yang ke 24. Hadis yang ke-24. Baik, kami bacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'an Rabbi 'azza wa jalla annahu qala: Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan taghlubu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul miqyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Hadis yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung riwayatkan dari Tuhannya, dari Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan istilah hadis qudsi. Yang setiap kita hendaknya merenungkan setiap kalimat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih ini yang diriwayatkan Imam Muslim. Pertama, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, istilah hadis qudsi ini diistilahkan oleh para ahli hadis untuk membedakan antara hadis nabawi dengan hadis qudsi. Walaupun
keduanya sama-sama wahyu dari Allah. Jadi hadis nabawi, hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis qudsi pun demikian. Maka yang dimaksud dengan hadis qudsi adalah setiap apa yang diriwayatkan oleh Nabi. Ini hadis qudsi. Setiap apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan setiap yang diriwayatkan oleh Nabi? Karena disandarkan kepada Nabi dalam penyampaian. Jadi tetap yang nyampaikannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama sepakat, ijma' para ulama bahwasanya hadis qudsi bukan bagian daripada Al-Qur'an. Walaupun antara hadits qudsi dan Al-Quran telah disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat, tapi hadits qudsi tidak masuk dalam bagian Quran. Jadi walaupun misalnya kita terjemahkan dengan kalimat Allah berfirman, tapi diberikan keterangan dalam hadits qudsi, maka dia tidak termasuk dalam bagian ayat Al-Quranul Karim. Para ulama berbeda pendapat tentang status lafaz atau konteks, teks kalimat hadits qudsi ini. Apakah dari Allah? Jadi seperti Quran, kalamullah, hurufnya, kata-katanya, ya itu semuanya dari Allah? Atau Allah sampaikan maknanya kepada Nabi dan kata-katanya dari Nabi? Bisa dibedakan? Ada kata-kata yang murni full dari siapa? Dari Allah. Seperti apa? Al-Quran. Dan ada maknanya dari Allah, tapi kata-katanya dari siapa? Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa namanya? Itu apa namanya? Hadis Nabawi. Hadis Nabawi itu ketika misalnya sahabat mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu dari Allah juga, cuma kata-katanya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan hadits qudsi, ulama berbeda pendapat. Apakah memang kata-katanya murni full dari Allah? Nabi sampaikan sebagaimana Al-Quranul Karim, walaupun statusnya tidak sama dengan Al-Quranul Karim, dalam arti bukan bagian dari Al-Quranul Karim. Ataukah Allah wahyukan kepada Nabi SAW maknanya, intisarinya, tapi lafadznya, teks kalimatnya dari siapa? Dari Nabi. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya hadits qudsi baik lafadznya ataupun maknanya datang dari Allah. Ini pendapat pertama. Hadits qudsi lafadznya atau maknanya datang dari Allah. Ini pendapat yang pertama. Apa hujah mereka? Apa hujah ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama ini? Karena Nabi langsung menyandarkannya kepada Allah. Ya, karena Nabi langsung menyandarkannya kepada Allah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena Nabi adalah manusia yang paling amanah. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan riwayat langsung dari Allah, nggak diubah,
Ini menurut pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hadits qudsi maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan mereka? Perhatikan, ini alasannya ma'qul, masuk akal dan dapat kita cerna dengan mudah. Alasan yang pertama, seandainya, nah perhatikan, seandainya hadits qudsi itu, ini bantahan bantahan pendapat yang kedua terhadap pendapat yang pertama. Pendapat pertama tadi mengatakan apa? Hadits qudsi lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Nabi enggak ngubah sedikit pun. Pendapat yang kedua, hadits qudsi maknanya dari siapa? Allah, tapi lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pendapat yang kedua mengatakan kalau seandainya hadits qudsi itu lafadz dan maknanya datang dari Allah, maka dipastikan sanadnya itu lebih tinggi, lebih kuat daripada Quran, Pak. Kenapa? Ada yang tahu? Sanadnya lebih tinggi, lebih kuat daripada Al-Quran. Kenapa, Pak? Hah? Iya, baik. Barakallahu fikum. Karena Al-Quran itu sekalipun kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi SAW, tapi melalui siapa? Malaikat Jibril. Berarti riwayatnya ada perantara dulu dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Adapun kalau hadits qudsi langsung dari Allah kepada Nabi tanpa melalui jalur siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ini bantahan yang pertama dengan maksud beralasan bahwasanya hadits qudsi itu nggak mungkin makna dan lafadznya dari Allah, melainkan hanya maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang kedua, ini penting para jamaah. Seandainya hadits qudsi itu atau lafaz hadits qudsi itu dari Allah, kalau makna kan jelas dari Allah, ya makna jelas dari Allah. Quran makna dari Allah, hadis makna dari Allah. Nah, Quran selain makna dari Allah, lafaznya juga dari Allah. Hadis maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi. Yang diperselisihkan adalah hadits qudsi. Maka alasan yang kedua, seandainya hadits qudsi itu lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bedanya hadits qudsi dengan Al-Qur'an. Sedangkan antara hadits qudsi dan Al-Qur'an itu banyak bedanya. Jadi seandainya hadits qudsi itu lafadznya dari Allah, maka pastinya tidak ada bedanya dengan Al-Quran. Padahal kenyataannya ada bedanya dengan Al-Quranul Karim. Hadits qudsi ada perbedaan dengan Al-Quranul Karim. Apa bedanya? Yang pertama, nah ini sekarang kita masuk dalam pembahasan berikutnya adalah perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama, bahwasanya hadits qudsi itu tidak bernilai ibadah, hanya sekedar membacanya. Tidak sebagaimana Al-Quran. Quran kita baca, baik bacanya dengan dengan mushaf atau an zahril ghaib atau dengan hafalan, maka setiap bacaan Al-Quran
diberikan ganjaran. Bahkan bukan setiap bacaan saja Al-Quranul Karim itu pahalanya dihitung per berapa? Per huruf. Itu keistimewaan Al-Quranul Karim. Setiap hurufnya ada pahala. Bukan setiap ayatnya, bukan setiap kalimatnya, bukan setiap katanya, tapi bahkan setiap hurufnya ada pahalanya. Jadi selain Al-Quran, maka tidak punya kriteria seperti itu. Di antaranya termasuk hadits qudsi. Orang baca hadits qudsi tidak sama dengan baca Al-Quranul Karim. Baik, yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menantang. Jadi Allah memberikan tantangan untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada siapapun untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau yang lain gak ada tantangannya dari Allah. Datangkan hadis yang semisal. Mungkin bisa aja ya, tapi hadisnya palsu. Tapi kalau Al-Quran, karena saking indahnya dan ia merupakan mukjizat kepada Nabi SAW, maka tidak seorang pun yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran, Pak. Satu apa yang nggak bisa? Satu ayat juga nggak akan bisa, Pak. Ya, satu surat nggak akan bisa. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, bahwasanya Al-Quranul Karim terjaga di sisi Allah. Bahwasanya Al-Quranul Karim terjaga di sisi Allah. Berbeda dengan hadits qudsi. Karena Al-Quranul Karim itu semuanya mutawatir sahih. Sedangkan hadits qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Tinggal buat aja. Dari Nabi, dari Allah. Ternyata apa? Palsu. Baik, Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Ini tentang janji Allah bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quranul Karim, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaga atau memberikan penjagaan kepadanya, yaitu kepada Al-Quranul Karim. Yang keempat, dicatat, diingat, upayakan bisa dihafal juga. Insyaallah pekan depan ujian kita ya. Harus ada ya. Gak bisa jawab, suruh pulang duluan. Wah senang ya. Itu senang dulu, senang itu. Zaman kita sekolah itu Pak ya. Bisa jawab keluar. Nah itulah bedanya sekolah Pak. Sekolah itu kita tertuntut dengan absen. Ya nggak Pak? Tapi kalau pengajian seperti ini tertuntut dengan iman. Siapa yang mendorong kita ke sini, Pak? Iman. Apakah kita buka absennya? Kalau nggak ada absen di setrap gitu, Pak? Di push up, squat jam, dijemur, enggak. Tapi insya Allah yang mendorong Bapak Ibu hadir di pengajian ini adalah karena dasar iman, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang keempat, Al-Quran tidak boleh dibaca dengan makna. Jadi nggak boleh begini Bapak Ibu, nggak boleh Bapak Ibu misalnya nggak hafal ayatnya kemudian mengatakan
Ya pokoknya kira-kira ginilah ayatnya. Innallaha wa malaikatahu, atau misalnya dibalik. Pokoknya maknanya inna malaika wallah, enggak boleh. Kalau enggak hafal ya jangan dibacakan ayatnya sesuai dengan maknanya, enggak boleh. Karena lafadznya maknanya sudah begitu, enggak bisa dirubah. Ya ini Al-Qur'an. Jadi ijma' para ulama, Al-Qur'an tidak boleh dibaca secara apa? Makna. Jadi dengan intinya begitu enggak boleh. Adapun hadis qudsi, hadis nabawi dan lain sebagainya, maka boleh dibaca dengan maknanya. Misalnya Pak, apa yang kita kaji di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Saya lupa lafaz hadisnya, maka boleh saya katakan pokoknya intisarinya itu Rasul mengatakan amal binniyah. Berubah nggak lafadznya? Berubah, tapi intinya sama atau tidak? Sama intinya. Itu boleh. Selain Al-Quran. Ya sama kayak misalnya bapak-bapak, saya dengar kata Ustadz kalau nggak salah kira-kira begini. Itu boleh. Tapi Al-Quran kalau nggak salah kira-kira begini ayatnya, nggak boleh. Nggak hafal jangan dibaca. Paham? Nggak hafal jangan dibaca. Jangan ngarang-ngarang, jangan. Kecuali memang ketika dibaca salah tanpa sengaja ya nggak masalah. Karena bukan disengaja seperti imam baca. Nggak sengaja salah boleh, nggak masalah, nggak dosa. Tapi kalau imam lupa ayatnya, kemudian ngarang aja lah, mumpung makmum nggak hafal misalnya nih, karena ayatnya asing di pertengahan Quran, ngarang-ngarang dia. Yang penting intinya sama, haram hukumnya, nggak boleh, berdosa dia, karena telah merubah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu satu huruf aja nggak boleh digeser. Ya. Ini perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima, bahwasanya Al-Quranul Karim disyariatkan dibaca dalam salat. Adapun hadis qudsi maka tidak boleh dibaca dalam salat. Kita nggak bisa, misalnya tadi kita bacakan hadisnya, baca Allahu Akbar sallallahu amin. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Nggak boleh, ya, nggak boleh dibaca dalam salat. Tapi boleh nggak membaca hadis qudsi dengan langgam, boleh atau tidak? Boleh. Bahkan hadis Nabi saja boleh dibaca dengan langgam. Itu kebiasaan para ulama dulu. Ya misalnya para ulama dulu, dan kami kalau menghadiri kajian-kajian hadis bersama para ulama demikian. Nanti ada orang yang membacakan hadisnya, dibacanya pakai langgam. Qala Rasulullah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Begitu, enggak masalah, ya. Enggak masalah. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ke-6. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang sudah bersuci. Beda dengan hadis qudsi, Bapak Ibu, dalam keadaan junub, belum wudu, belum dalam keadaan suci, boleh pegang misalnya begini. Ya, yang isinya adalah hadis qudsi. Walaupun memang ini terjadi perbedaan pendapat ulama juga Bapak Ibu ya. Apakah Quran boleh disentuh, maaf. Apakah Quran boleh disentuh oleh orang yang tidak bersuci atau tidak boleh? Itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh selama dia bukan junub. Hadasnya hadas kecil, asghar. Maka boleh. Dia baca dengan hafalan, dia sentuh Quran boleh. Tapi mayoritas ulama mengatakan apa? Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Jadi kalau dia misalnya hadasnya hadas kecil, dia boleh baca Al-Quran dengan hafalannya, tapi tidak boleh menyentuhnya. Ya. Baik, yang berikutnya yang ke-7. Bahwasanya Al-Quranul Karim tidak boleh dibaca sekalipun dengan hafalan dalam keadaan junub. Jadi kalau orang junub nggak boleh baca
Quran. Jadi bukan sekadar nggak boleh nyentuhnya, bahkan bacanya pun nggak boleh. Beda dengan hadits qudsi yang boleh dibaca sekalipun statusnya dalam keadaan apa? Junub. Ya. Yang terakhir, bahwasanya Al-Quran telah tetap dengan at-tawatur, mutawatir. Gampangnya begitu ya, bahwasanya Al-Quran mutawatir, bersambung riwayatnya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan barang siapa yang ragu satu huruf saja, barang siapa yang ragu satu huruf saja dari Al-Quranul Karim yang disepakati oleh ahli qiraah, maka dia akan kafir. Maka dia akan kafir. Tapi kalau hadits qudsi, dia misalnya mengingkari sebagian kalimatnya karena meyakini ini tidak tepat, maka tidak sampai kafir, Pak. Kalau hadits qudsi. Baik. Ini penjelasan tentang apa itu hadits qudsi dan perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Quran. Baik, coba jangan lihat tulisannya dulu. Saya ingin murojaah dulu sedikit. Ini belum seminggu ya, belum sejam yang lalu nih. Asalnya kalau minggu depan, wallahu a'lam bishawab sudah. Ya. Apa yang dimaksud dengan hadits qudsi tadi? Jangan lihat. Jangan ada yang lihat. Hadis yang segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah. Terus yang maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Nabi. Walaupun ada khilaf ya tadi, tapi pendapat yang kedua yang benar. Sebutkan 3 perbedaan antara Quran dengan hadits qudsi. 3 aja. Beda-beda jawaban. Yang paling gampang apa? Quran dibaca saat sholat, gampangnya. Quran dibaca saat sholat, hadits qudsi tidak. Apalagi yang gampang aja. Tidak boleh disentuh ya. Dan dibaca saat junub. Yang gampang yang terakhir udah. Yang pertama kedua lupa semuanya. Baik. Itu pertanyaan kalau sebutkan 3 saja, tapi sebutkan 8 perbedaan. Insya Allah pekan depan harus ya. Insya Allah pekan depan. Kuis ya. Insya Allah kita sediakan hadiahnya lah biar semangat ya. Hadiahnya umroh gratis insya Allah. Diantar sampai bandara aja maksudnya. Umroh diantar sampai bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah. Baik, saya pengen sebetulnya ya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang kaya yang bersyukur, ya, yang insya Allah bisa kasih orang, antum mau umroh, ini uang saya aja. Insya Allah. Pengen cita-cita begitu, pengen nggak? Kalau orang yang hatinya pelit nggak ada cita-cita begitu, nggak ada. Viral ya di media sosial. Ada orang pengusaha yang mengumrohkan satu kampung sampai 40 orang. Ada kan ya? Nah, itu orang kalau kaya, Allah jadikan kaya, dan memang Allah tahu ini orang berhak dapat kekayaan dan diberkahi. Bayangin Pak, bukan saudaranya, bukan siapa-siapanya, satu kampung saja diumrohkan. Gak tanggung-tanggung, puluhan orang lagi Pak. Kalau murahnya aja paket hemat aja. Tahu pahe Pak? Pahe paket hemat ya. Murahnya aja misalnya 24 ya kali 40 berapa? Ya misalnya.
Atau yang pesawatnya transitnya lama 5 jam, 7 jam gitu Pak ya. Ada yang 22 juta gitu Pak, kali 40. Nggak bisa dibayangkan aja. Bayangin aja dulu ya. Baik, kita masuk dalam pembahasan hadisnya. Baik, kita mulai masuk dalam perenungan hadis yang mulia yang diriwayatkan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman dalam hadits qudsinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Kita bahas sedikit demi sedikit. Berarti dari kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan, semua keputusan Allah tidak ada yang dilandasi atas dasar kezaliman. Semua keputusan Allah tidak ada yang dilandasi atas dasar apa? Kezaliman. Semua keputusan Allah pasti adil. Dan pasti di dalamnya ada hikmah. Ya'lamuha man ya'lamuha, la ya'lamuha man la ya'lamuha. Diketahui hikmahnya oleh orang yang mengetahuinya, tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Jadi memang terkadang hikmahnya itu terrahasiakan. Tetapi kita harus benar-benar yakin bahwasanya Allah nggak mungkin zalim kepada kita. Ada orang yang disempitkan kehidupannya, ada orang yang susah dalam ekonominya, disusahkan juga dalam rumah tangganya, disusahkan juga dalam berinteraksi dengan tetangganya, susah kehidupannya, tapi Allah nggak zalim sama dia. Bisa nggak Pak akal kita menerima itu Pak? Bisa, kalau kita tidak pakai logika tapi pakai iman. Gimana ceritanya? Ini orang susah, sudah jatuh ketiban tangga, masuk sumur, ke kubur, tapi kita masih meyakini kalau Allah nggak zalim. Tapi kita masih meyakini kalau Allah itu adil sama dia. Kalau pakai logika nggak masuk, apalagi pakai perasaan, betul atau tidak? Tapi kita meyakini dengan iman karena Allah yang mengatakannya, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku sudah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari kalimat ini, tidak ada yang bisa ngatur Allah. Makanya Allah mengharamkan, bukan ada orang yang ya Allah haram ya bagi Anda, ya Allah haram bagimu, nggak bisa. Allah yang mengharamkan atas dirinya, sebagaimana juga Allah yang mengharuskan atas dirinya. Nggak ada yang berhak mengatur Allah. Karena Allah yang mengatur, kita yang diatur. Jadi kalau kita harus mau diatur, karena kita ada pemiliknya. Tapi kalau Allah malik, pemilik, nggak ada yang memiliki Allah. Makanya yang ngatur Allah ya diri sendiri, dirinya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Baik, jadi ini harus kita ingat para jamaah sekalian, walaupun tidak sedikit para jamaah sekalian, dan ini bukan apa yang dirasakan orang lain. Saya yakin banyak yang merasakan, tetapi harus kita dasari perasaan yang terlanjur membekas, perasaan yang sedang kita rasakan, perasaan yang akan terjadi di kehidupan yang mendatang. Kalau apa yang Allah takdirkan itu pasti adil, nggak mungkin Allah berbuat zalim. Ya, contohnya Pak, saya misalnya, ya nggak usah jauh-jauh cerita lah. Saya ya pertama kali bangun pondok dan belum jadi gerbangnya, yang pertama kali hilang motor ya saya yang bangunnya. Baru 2 pekan Pak hilang motor, tapi ya harus yakin Allah nggak zalim sama saya. Padahal itu di dalam posisinya, pada dalam pondok itu Pak. Ya, kemudian beberapa hari lalu lah, ya tentang hewan kurban, ada yang ya diuji sama Allah. Tapi ya karena kita hafal hadisnya, karena kita tahu ilmunya, itu hati itu harus dipautkan nih Pak, konektivitas tahu ya, harus dikonekkan, bukan pakai bluetooth, bukan pakai infrared, bukan pakai wifi, tapi dengan iman antara hadis dengan kenyataan, dengan kehidupan realita kita.
bahwasanya Allah nggak mungkin zalim sama saya, bahwasanya pasti ada hikmah di balik itu, dan lain sebagainya. Ya, ini coba kita terapkan dalam kehidupan, Pak. Setiap inci dari kehidupan kita kaitkan dengan firman Allah dan kita kaitkan dengan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mendasari kehidupan itu dengan iman, dia akan tenang. Kalaupun sedih, sedih yang wajar. Kalaupun khawatir, khawatir yang wajar. Kalaupun takut, takut manusiawi, tapi tidak berlebihan sehingga menyeret manusia itu ada yang sampai depresi, stres, bunuh diri, habis badannya. Kenapa? Karena imannya tadi, Pak. Ada orang kan habis, Pak, karena pikiran, begitu Pak ya? Itu tadi karena tidak mendasari kehidupannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian berikutnya, waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu haram bainakum, di antara kalian, dan aku menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Jadi karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, ternyata Allah juga mengatur hamba-hambanya untuk tidak saling menzalimi, karena hukumnya apa? Haram. Makanya kemudian kalimatnya fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Maka dari kalimat ini kita ambil kesimpulan juga haramnya hukumnya haram saling berbuat zalim di antara hamba. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau kita berbuat zalim sesama hamba, maka itu perkara yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Beda kalau kita berbuat zalim kepada diri sendiri, berbuat zalim dengan hak Allah, itu peluang diampuninya ada. Tapi kalau sudah berbuat zalim kepada orang lain, kalau orang itu tidak memaafkan, maka tidak ada peluang untuk dimaafkan. Tidak ada peluang untuk apa? Dimaafkan oleh Allah, kecuali dengan cara apa? Dibangkrutkan amal solehnya atau dibebankan dosa kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya hati-hati ya dalam berhutang, hati-hati dalam mengemban amanah. Zaman sekarang ini kalau kita perlu sampaikan dan perlu kita katakan dengan jujur, sulit mencari orang yang amanah. Sulit mencari orang yang amanah. Bahkan sampai-sampai dari orang-orang yang ngaji itu sampai-sampai ada perkataan, mending interaksi itu dengan orang awam yang nggak tahu sunnah, nggak tahu Quran, dia lebih amanah. Sampai ada begitu, Pak. Kan malu-maluin itu, Pak. Padahal hakikatnya apa? Oknum. Insya Allah masih ada orang yang amanah. Ya, jadi hati-hati ya. Amanah uang umat, amanah uang pengajian, amanah pekerjaan kita. Ya, misalnya kita sebagai pegawai, ada yang sebagai pimpinan, karyawan dan lain sebagainya, wajib amanah. Makanya para jamaah sekalian, yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas sumbangsi para jamaah, baik pikiran, baik doa ataupun sebagian harta yang diinfakkan untuk pondok kami, untuk komunitas kita dalam dakwah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Jazakumullahu jannatul firdaus. Semoga Allah ganti dengan jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Beberapa orang sering tanya kepada saya, Pak. Beberapa orang sering tanya kepada saya, apalagi ketika lihat pondok, ketika datang ke pondok, dan bertanya mengaitkan dengan umur. Jadi orang itu mungkin ya, pikiran orang itu sukses itu nggak boleh muda gitu. Kalau muda itu belum waktunya sukses. Ustadz umur berapa? 33 tahun. Terus mimpin pondok? Ya saya berdakwah Bu dari usia 19 tahun. Kaget dia. Ya saya bilang, gimana dulu dengan ulama yang sudah hafal umur 5 tahun ya, seperti Ibnu Abbas sudah berfatwa di usianya belasan tahun, sudah berfatwa di hadapan para sahabat yang lainnya. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya sering ditanya, Ustaz gimana bisa bangun pondok, bisa bangun komunitas dan lain sebagainya. Saya sering katakan begini,
Yang penting pertama kita jujur di hadapan Allah. Kalau kita jujur di hadapan Allah, yang menggerakkan hati manusia siapa? Allah. Yang menggerakkan hati donatur siapa? Allah. Tapi kalau hati kita sudah haus dunia, ingin mengumpulkan harta dengan cara-cara, ya misalnya bikin komunitas pengajian, oh gampang ternyata galang dana dengan cara ini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah dunia ini. Fitnah dunia ini kejam dan tajam. Makanya tidak sedikit para jamaah, ada sebagian orang yang sudah agak ngajinya sudah agak lama, bikin komunitas saya sendiri, nggak ada pembimbing, nggak ada pembina. Na'udzubillah, saya bukan bersuudzon, tapi fitnah dunia hati-hati. Saya ingatkan ini, fitnah dunia ini kalau kita benar-benar nggak jujur di hadapan Allah berat. Allah akan segerakan hukumannya di dunia sebelum nanti di akhirat. Kenapa? Urusannya dengan hak umat, urusannya dengan hak manusia. Ya, kita beberapa waktu lalu dikagetkan dengan berita salah satu lembaga yang mengumpulkan dana umat itu luar biasa miliaran, betul atau tidak? Ternyata korup. Bahkan pimpinannya gajinya 2 atau 3 digit gitu. Dari dana umat, subhanallah. Ya. Bisa ditanya ya, saya ini atas nikmat dari Allah, atas nikmat dari Allah. Makanya kalau ada orang yang iri dengki, itu urusannya dengan Allah, Pak ya. Tapi saya, Pak, kalau urusan uang umat, saya pelit, Pak. Kenapa? Karena umat itu menitipkan untuk apa? Ya saya amanahnya harus itu. Ustaz beli ini, Ustaz beli ini, enggak. Ini perlu enggak? Butuh enggak? Bahkan sampai ada donatur yang risih, Pak. Sampai begini, Pak maaf, saya izin belikan ini, Ustadz saya udah serahkan ke Ustadz. Gimana Ustadz? Ustadz yang tahu masalahnya. Enggak, karena amanahnya A, saya pengen A. Maka ketika berubah ke B, saya harus sampaikan ke Bapak. Dan mungkin di grup pernah saya sampaikan juga, yang pernah dengar, yang pernah baca, ya misalnya seperti infak para jamaah, saya sering sampaikan ini infak insya Allah buat dakwah. Tapi juga ketika ada jamaah yang benar-benar susah, yang barangkali saya bisa bantu dengan uang saya pribadi, tapi misalnya lebih dan keluarga saya juga masih ada yang perlu dibantu, mungkin saya akan pakai itu. Tapi untuk kemaslahatan umat, ya saya sampaikan itu. Ya. Nah jadi para jamaah sekalian, kalau kita jujur di hadapan Allah, biarlah Allah yang menggerakkan hati orang lain untuk kemudian mereka juga akan titipkan kepada kita. Tapi kalau hati kita sudah, saya ingin memperkaya diri ini lewat ini nih, sudah, insya Allah gagal tuh Pak. Ya, baik. Kalaupun Allah sukseskan, itu barangkali menjadi pintu istidraj bagi dia. Sukses di hadapan manusia, tapi ternyata beban di akhiratnya, hisabnya semakin berat. Kenapa? Karena uang pribadi saja akan dihisab. Bagaimana dengan uang orang lain yang dititipkan kepada dia? Betul atau tidak? Na'udzubillah min dzalik. Ya semoga Allah ringankan hisab saya dan hisab kita semuanya. Karena ya urusan hisab ini urusan yang bukan perkara ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, setiap kalian atau semua kalian tadinya adalah orang yang sesat, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian atau kepadamu. Ya, para jamaah, siapa di antara kita yang tidak sesat, Pak? Semua kita sesat tadinya. Dengan kata lain, semua kita tadinya tidak tahu siapa Allah, siapa Nabi, apa itu Al-Quran, apa itu hidayah, apa itu salat, apa itu zakat, dan lain sebagainya. Buktinya apa? Kita terlahir dalam keadaan bodoh, nggak tahu apa-apa. Siapa yang memberikan petunjuk agar kita kemudian jadi tahu? Siapa? Allah. Makanya kata Allah, fastahduni ahdikum. Kalau kalian butuh hidayah kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Maka dari kalimat ini para jamaah sekalian, azani Allah ikum ajmain,
kalimat ini jangan disempitkan maknanya untuk diri pribadi kita saja. Tapi siapa yang menginginkan seseorang mendapatkan hidayah, tinggal minta sama Allah, doakan agar orang itu dapat hidayah. Sama seperti halnya kita yang ingin dapat hidayah, mintanya sama siapa? Ya sama Allah. Maka orang yang kita harapkan hidayah Allah turun kepadanya, mintanya sama siapa? Allah. Jangan banyak curhat, Ustaz anak saya begini, Ustaz suami saya begini, Ustaz istri saya begini, Ustaz kakak saya begini, Ustaz adik saya begini, nenek saya begini, udah tua tapi begini. Tapi lupa mengetuk pintu langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan, "Fastahduni ahdikum." Mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Berarti mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepadanya. Sama maknanya. Karena hidayah itu benar-benar biyadillah, hanya ada di tangan Allah. Maka sekali lagi saya tekankan, siapa yang ingin hidayah itu diturunkan kepada seorang yang kita harapkan, baik anak keturunan kita, baik orang tua kita, baik pasangan kita, baik saudara kita, baik kerabat kita, baik tetangga kita, baik orang yang sekampung, se-RT, se-RW, sekelurahan dengan kita, maka minta sama Allah. Dan jangan lupakan itu, Pak. Apa ruginya berdoa? Apa ruginya berdoa? Para jamaah sekalian, azani Allah ikum ajmain. Sering saya sampaikan, saya bukan asli orang Bogor. Saya asli Bandung. Dan tempat tinggal saya, bisa tanyakan yang kenal sama ibu saya, sama Umi, barangkali hadir. Hadir ya. Bisa tahu bagaimana kondisi musola masjid kita yang ada di kampung itu. Tapi saya setelah mungkin belasan tahun, saya pulang itu saya luar biasa senangnya orang yang tadi nggak pernah sholat datang ke musola, Pak. Saya berharap mudah-mudahan ini doa saya. Kadang begitu, Pak. Tapi intinya apa? Intinya saya bukan mengatakan oh ini hasil doa saya, enggak. Saya menyampaikan jangan lupa mendoakan orang yang sekampung dengan kita juga, Pak. Dan di antara salah satu doa saya, Pak, ini sebagai bukan saya pengennya begini, doa itu jadi rahasia karena kalau rahasia itu lebih cepat dikabulkannya. Tapi ini mudah-mudahan jadi contoh Bapak Ibu sekalian. Saya sering berdoa, Allah mahdi ahla qaryati. Saya sering berdoa begitu. Ya Allah berikan hidayah kepada penduduk desaku. Allah mahdi ahla qaryati. Ya Allah berikan petunjuk kepada penduduk desaku. Itu umum, Pak. Mau tetangga yang 2 rumah dengan kita, yang 40 rumah dengan kita. Pokoknya apa? Satu desa dengan saya berikan hidayah. Rugi nggak kita doakan begitu, Pak? Nggak ada ruginya, nggak perlu keluar modal tuh, Pak. Nggak perlu keluar modal. Ya Allah berikan hidayah kepada tetanggaku. Doakan siapa saja, Pak. Dan apa keuntungan doa, Pak? Doa itu kebaikannya kembali kepada diri sendiri, sekalipun diarahkan kepada orang lain. Siapa yang meminta hidayah untuk orang lain, berarti dia telah meminta hidayah untuk dirinya sendiri. Siapa yang mendoakan kaya untuk orang lain, maka dia meminta kekayaan untuk diri sendiri. Siapa yang mendoakan orang lain sehat, berarti dia mendoakan kesehatan untuk diri sendiri. Siapa yang mendoakan orang lain masuk surga, berarti dia meminta agar dia juga masuk surga. Dan yang mengaminkan adalah makhluk yang tidak pernah punya dosa. Siapa itu? Malaikat. Apa ruginya, Pak? Subhanallah. Apa ruginya? Ya Allah sehatkan dia. Berarti apa kata malaikat? Semoga kamu juga disehatkan. Ya Allah berikan hidayah kepada dia. Semoga kamu juga dapat hidayah. Ya Allah mampukan dia. Semoga kamu mampu. Ya Allah berikan dia harta agar dia bisa umrah, bisa haji. Kamu juga berulang-ulang. Subhanallah. Apa ruginya berdoa? Tidak ada sedikit pun ruginya dalam berdoa, dan kebaikannya pun kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, baik. Ini berkenaan dengan kalimat berikutnya. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Yang berikutnya, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, setiap kalian tadinya lapar, kecuali orang yang diberikan makan olehku. Fastat'imuni at'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Nah para jemaah,
Ini masih berkaitan dengan meminta kepada Allah. Asy-Syaikh dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh kalau nggak salah, aduh saya lupa ya, Syekh Musa bin Aid Al-Hilali kalau nggak salah, beliau mengatakan tidak bolehnya kita minta-minta kecuali dalam keadaan terpaksa, ya. Dan bahkan ketika dalam keadaan terpaksa pun, kalau kita bisa hanya bersandar kepada Allah, itu jauh lebih baik. Misalnya lapar Pak, misalnya lapar, kita nggak punya apa-apa, minta sama Allah, ya Allah minta roti ya Allah. Nggak ada hinanya Pak. Ada nggak kehinaan? Walaupun dalam perkara kecil kita minta sama Allah, itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ulama dulu Pak, minta garam sama Allah Pak. Ya Allah, di dapur belum ada garam, minta ya Allah garam. Kalau kita kan mungkin kayak nggak sopan Pak ya. Masa minta garam aja sama Allah? Ya atau tidak Pak? Tetapi itu menunjukkan apa? Menunjukkan hal yang sepele saja, yang kecil saja, hatinya masih bergantung kepada Allah. Apalagi dalam urusan besar yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh makhluk siapapun, dia sandarkan kepada Allah. Itu perkara besar Pak. Biasanya memang minta sama Allah, betul atau tidak Pak? Perkara besar Pak, biasanya minta sama Allah. Misalnya dia bangkrut, naudzubillah, miliaran rupiah, dia terlilit hutang, mau minta sama siapa? Mau ngadu sama siapa? Sama Allah Pak. Tapi kalau dalam urusan kecil dia minta sama Allah, berarti menunjukkan akan kebergantungan hatinya, ketawakalan hatinya yang penuh kepada Allah. Jadi begitu, ibu-ibu, sebelum minta sama suaminya, kalau kehabisan bawang, minta sama Allah. Ya Allah habis bawang, bilang sama Allah. Rugi nggak? Hina nggak? Nah, itu kemuliaan. Dijadikan lisan yang ngadu sama Allah, dijadikan hatinya ingat sama Allah, itu kemuliaan. Ada yang begitu ibu-ibu? Nggak ada, langsung WA, Pak, Mas, Yang, Beb, beras dapur habis, belanjain dong pulang kerja. Ya atau tidak? Begitu. Ya, minta sama Allah, minta sama Allah. Itu kemuliaan Pak. Kita bergantung sama Allah ini masuknya dalam ibadah tawakal. Dan tawakal ini orang-orang yang mulia Pak. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup bagi dia. Maka Allah yang akan mencukupkan dia. Dan hanya orang-orang beriman yang mampu bertawakal kepada Allah. Makanya hatinya senantiasa bergantung kepada Allah. Oh Bapak, habis bensin jalan, ya Allah, minta bensin ya Allah. Mogok di jalan, ya Allah, ngadu sama Allah. Bahkan ulama dulu bukan sekedar garam minta sama Allah, tapi apa? Sendalnya copot, itu minta sama Allah. Ya Allah, minta tali sendal ya Allah. Begitu Pak dulu ulama Pak. Silakan lihat, ini saya bukan ngarang Pak. Ini saya baca riwayat-riwayatnya demikian. Yang menunjukkan apa? Akan ketawakalan, kebergantungan, keterpautan hati mereka langsung kepada siapa? Kepada Allah. Karena barang siapa yang hatinya bergantung kepada Allah, maka Allah akan pasti cukupkan. Tetapi barang siapa yang hatinya bergantung kepada makhluk, maka dia akan terus dijadikan hatinya bergantung kepada makhluk. Oh susah Pak, repot Pak. Ketika makhluknya nggak bisa bantu, wah sakit hati luar biasa. Tapi kalau sama Allah, gak akan Allah jadikan kita sia-sia, ya. Baik, kemudian ya ibadi, wahai hambaku, setiap kalian tadinya telanjang, tidak punya pakaian, kecuali orang yang diberikan pakaian olehku, maka mintalah pakaian kepadaku. Nah ini para jemaah, jadikan kita juga, terkhusus kita bapak-bapak, wahai para suami atau calon suami, jadilah kita pemimpin-pemimpin yang bisa menerapkan nilai-nilai syariat Allah dalam keluarga kita, termasuk kepada pasangan kita. Ini khusus bapak-bapak dulu nih. Termasuk kepada pasangan kita dan kepada anak kita, termasuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu adalah pemimpin di rumahnya. Ibu itu pemimpin bagi anak-anaknya, tapi tidak bagi suaminya. Tidak bagi suaminya. Contohnya ini bicara pakaian.
kepada anak-anak ketika minta baju baru, "Ma, pengen baju baru." Katakan kepada anak kita, apa salahnya kita katakan, "Coba minta dulu sama Allah." Subhanallah, Pak. Ini sederhana atau tidak? Tapi banyak dilupakan sama kita. Nah, minta sama Allah, jangan sama ibu, jangan sama mama, jangan sama bunda. Karena kalau mama nggak Allah kasih, nggak bisa ngasih kamu. Jadi lihat perkara-perkara sederhana ini, coba kalau kita tahu nilai syariat, itu akan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Berkah Pak itu ke rumah tangga. Itu yang dinamakan sakinah, mawaddah, warahmah. Ada nilai-nilai syariat yang diterapkan dalam rumah tangga. Pak minta jajan, minta sama Allah dulu. Ya Allah, minta uang. Nah, datang kan uangnya? Iya nggak Pak? Yang menggerakkan hati kita untuk ngasih siapa? Allah. Coba jadikan hati kita nggak tergerak. Walaupun anak minta, ada nggak orang tua yang pelit? Ada nggak? Ada. Orang tua yang nggak mau ngasih, ada. Berarti minta sama siapa? Sama Allah. Nah, ini contohnya ya. Minta sama Allah. Ya, jangan sama bapak ya. Ya, begitu Pak. Jadi nilai-nilai syariat Islam, ya ini mudah-mudahan ceramahnya, terutama saya ceramahi diri sendiri dulu, biar teringat lagi. Dan kita menceramahi bapak-bapak, teman-teman sekalian, para jamaah sekalian, untuk bisa kita terapkan. Demikian pula istri sama suami itu. Suami kepada istri bilang, dia bilang ketika ini habis, minta sama Allah dulu. Ya, tapi udah dari 2 hari yang lalu nih katanya minta sama Allah, nggak dibeli-beliin. Itu salah sendiri ya. Baik, yang berikutnya para jamaah sekalian. Nah, ini Masya Allah. Ya ibadi, Allah mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau melakukan kesalahan di malam dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah. Maka kepada siapa kalian minta ampun? Minta ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ini janji dari Allah. Siapa yang meminta ampun kepada Allah, gak mungkin Allah mengkhianati janjinya. Gak mungkin Allah tidak menepati janjinya. Kata Allah, kalian yang melakukan kesalahan di siang dan di malam hari, tinggal minta ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minal mustaghfirin, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa jadikan hati-hati kita terfikir dengan kesalahan, sehingga banyak lisan kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa juga maksiat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lihat Pak, ini janji Allah. Kalian, kita, wahai para pendosa, wahai kita ahli-ahli maksiat, Allah mengatakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Saya ingin para jamaah coba nanti difikirkan, diingat-ingat, apa hadis yang paling membuat hati itu terenyuh? Apa hadis yang paling membuat hati kita ini besar harapannya? Kalau saya pribadi, ini diantara hadis yang paling membuat saya tidak mau putus asa dan besar harapan saya kepada Allah, karena kita statusnya adalah para pendosa. Ini Allah yang katakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian ini banyak dosanya, baik di malam hari ataupun di siang hari. Tapi Allah menawarkan kepada kita, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku mengampuni dosa semuanya. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan, akhwat, laki ataupun perempuan, muda ataupun tua, semua kita statusnya tetap adalah manusia yang banyak dosanya. Dan Allah menjanjikan ampunan bagi siapa yang meminta ampun kepadanya. Maka kita berharap sekali lagi, mudah-mudahan Allah jadikan hati kita senantiasa banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, lihat, dosa kita banyak, tapi Allah berkenan untuk mengampuni semuanya. Itu lihat kalimatnya. Selain Allah mengatakan dengan kalimat yang sifatnya jamak,
adzunub, banyak dosa. Allah tekankan lagi dengan kalimat apa? Jami'a, semuanya. Jadi siapa yang minta ampun kepadaku dari dosa-dosanya, semuanya aku ampuni. Nggak ada yang kecuali ini ya, nggak, semuanya. Kalau kita benar menjalankan syarat-syarat agar dosa-dosa kita diampuni. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita wafat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian, azani Allah ikum ajmain, dari kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan, artinya apa? Artinya tidak ada seorang pun yang boleh putus asa dari dosa dan maksiatnya. Bapak, ibu-ibu yang usianya sudah 40 tahun, yang dia berada di antara dua pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Yang usianya sudah 50 tahun, yang usianya sudah menginjak 60 tahun. Ingat, dan kita semuanya, saya juga sama. Dosa kita sudah terlanjur menumpuk. Dan bahkan kalau noda itu sudah terlanjur melekat, dengan cairan apapun karat itu yang sudah melekat mungkin susah. Walaupun banyak jaminan, garansi ini akan hilang, garansi ini akan hilang. Kita bayangkan ibarat dosa itu begitu. Tapi karena kita punya Tuhan, punya Rabbul Alamin, Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang, Ar-Rahman yang maha pengasih, maka jangan sekali-kali kita berputus asa dari minta rahmat kepadanya. Jangan pernah sekali-kali kita berputus asa dari minta ampun kepadanya. Sebanyak apapun dosa kita, semenggunung apapun, bahkan semelangit apapun dosa kita, selama Tuhan kita adalah Allah, selama yang disembah adalah Allah, maka mintalah ampun kepadanya. Allah akan jaminkan ampunan kepada kita semuanya. Allahumma ighfir dzunubana jami'a. Allahumma ij'alna minal maghfurin. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang diampuni. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Yang berikutnya, wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Jadi gak ada orang yang bisa mendatangkan madarat bagi Allah, sebagaimana gak ada orang yang bisa mendatangkan manfaat bagi Allah. Karena Allah yang hakikatnya memberikan madarat dan manfaat, gak sebaliknya. Apakah kita mengira selama ini dengan kita ibadah, tersungkur sujud kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, mengangkat kedua tangan, menengadah ke hadapan langit, berdoa kepada Allah, bersedekah, sholat, zakat, haji, puasa, berakti kepada orang tua, silaturahim, apakah kita mengira itu semuanya mendatangkan manfaat bagi Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Allah tidak sedikit pun mendapatkan manfaat dari ibadah dan ketaatan kita, sedikit pun, gak ada. Semua itu adalah kebaikan dari Allah. Allah yang berikan petunjuk, orang itu yang mengamalkan, dan kebaikannya kembali kepada kita semuanya. Tidak sedikit pun kembali kepada Allah. Karena barang siapa yang mengira semua makhluk berkumpul bertaat, melakukan ketaatan kepada Allah, tidak sedikit pun kemudian Allah jadi naik derajatnya, enggak. Jadi menambah kemuliaannya, jadi menambah kebesarannya, tidak sedikit pun. Sebagaimana sebaliknya, seandainya semua manusia maksiat sama Allah, semua manusia menjadi kufur kepada Allah, semua manusia musyrik kepada Allah, tidak sedikit pun menurunkan derajat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun menurunkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi Allah tidak dirugikan dengan maksiat kita, dan Allah tidak diuntungkan dengan apa? Ibadah kita. Karena maksiat kembali keburukannya kepada kita, ibadah pun keuntungannya kembali kepada kita. Jadi Pak, kalau kita sedang capek, kemudian kita ingin bangun melaksanakan 2 rakaat, jangan pernah terbayang, saya malu sama Allah belum. Ibaratnya seolah-olah lagi setoran sama Allah, setoran ibadah sama Allah. Enggak. Ini kita sedang melakukan kebaikannya, kitalah yang tuai sendiri. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Siapa yang menanam kebaikan, dia menuai kebaikan, dan sebaliknya. Baik. Wahai hambaku,
seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir, baik dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Pak, seandainya semua hati itu dijadikan bening seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita bicara siapa orang yang paling bertakwa, siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan dibandingkan dengan semua para nabi, bahkan kalau kita bandingkan dengan nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, maka Nabi Muhammad SAW, nabi kita, adalah nabi yang paling bertakwa kepada Allah. Dan beliau sendiri yang mengatakan demikian, ana akhsyakum billah wa ana atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, seandainya Pak, hati kita semuanya Pak, dan semua hati manusia dan bahkan hati jin dijadikan hati yang bertakwa, yang paling bertakwa sebagaimana hatinya para nabi, tapi itu tidak menambah kebesaran Allah. Ya, tidak menambah sedikit pun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Siapa kira-kira yang paling durhaka di atas muka bumi ini? Fir'aun. Sampai-sampai Abu Jahal saja diberikan istilahnya Fir'aun. Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun yang umat ini, Abu Jahal. Berarti saking apa? Saking bejatnya Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Walaupun Fir'aun itu kan artinya gelar raja-raja di Mesir saat itu, ya, bukan nama, tapi dikenalnya Fir'aun sudah, ya. Maka tidak ada orang yang lebih durhaka daripada Fir'aun. Dan seandainya semua orang Pak dijadikan seperti Fir'aun Pak, sedikit pun tidak akan mengurangi kemahakuasaan, kebesaran dan kemuliaan juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, ini semuanya perkataan Allah Pak, ya, yang hendaknya coba kita ulang-ulang, kita baca, ya, kita renungkan, kita tadabburi. Allah mengatakan, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi. Semua orang berdoa Pak, semua orang ada hajatnya, meminta kepada Allah, lalu setiap orang yang minta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Pak, jarum dicelupkan di tengah lautan, apa yang terbawa? Apakah jadi surut lautnya? Berkurang 1 senti lautnya? Sedikit pun Pak. Ya Pak, jadi jangan, kadang Pak, maaf ya, kadang orang punya, waduh, orang itu minta, ini dikasih, ini dikasih. Jangan, saya udah nggak kebagian lagi. Jangan punya anggapan seperti itu Pak. Semuanya minta dengan bahasanya masing-masing, dengan hajatnya masing-masing. Tapi kemudian Allah penuhi, maka sedikit pun tidak akan mengurangi apa yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ruginya meminta. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan, untuk kalian kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, ini Pak, ya, ini juga direnungkan, ya, innama hi a'malukum, semua amal-amal kalian uhsiha, aku akan perhitungkan semuanya. Semua apa yang diperbuat akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah.
Dan siapa yang menemukan selain kebaikan yaitu keburukan, maka janganlah dia mencela siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Nah, ini sering saya sampaikan ya kalimat hadis ini, potongan dari hadis yang panjang. Sekali lagi Pak, jadilah orang bersyukur ketika ditunjukkan kebaikan, langsung lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Walaupun bahkan dapat ujian, cobaan, kemudian kita dijadikan sabar, ucapkan alhamdulillah karena Allah telah menjadikan saya sabar dalam menghadapi ujian. Ya. Setiap kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Para jemaah sekalian, azani Allah wa yakum ajma'in. Ya, apa yang kami bacakan tadi sekaligus dengan penjelasannya ya, mudah-mudahan menjadi penggugah bagi kita semuanya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, untuk senantiasa tidak bosan-bosannya kita berdoa meminta bimbingan dan hidayah kepada Allah untuk diri kita, orang tua kita, pasangan kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita. Doakan juga Pak. Ya, jangan bosan kita mintakan ampun juga kepada untuk kita, orang tua kita. Barangkali yang sudah nggak terbayang kita sebagai cucu mendoakan nenek kakek kita, ya itu jangan pernah bosan, karena keuntungannya sekali lagi kepada diri kita. Siapa yang memintakan ampun untuk orang lain, maka dia telah memintakan ampun juga untuk diri sendiri. Ya Allah, ampuni nenek kakekku ya Allah. Maka kata malaikat, semoga Allah juga mengampunimu. Ya Allah, hapuskan semua dosanya ya Allah. Semoga dosamu semua juga dihapuskan. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian menggugah kita juga untuk senantiasa tidak bergantung kecuali kepada Allah. Untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah. Untuk senantiasa meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah, sehingga ketika kita dibukakan kebaikan oleh Allah, maka tidak lupa yang paling pertama adalah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini barangkali para jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah jika ada tambahan faidah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang ya, karena masih ada beberapa ya, tapi barangkali ini menjadi penutup ya pada pagi menjelang siang hari ini ya. Di antara nanti kita akan jelaskan mana dosa yang bisa diampuni tanpa taubat, mana dosa yang tidak bisa diampuni tanpa taubat, dan lain sebagainya. Insyaallah rinciannya akan kita sampaikan lagi insyaallah sebagai tambahan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, silakan. Kalau doa apa harus angkat tangan, atau ada kita lagi jalan atau di motor bisa asal langsung berdoa? Ya. Nah, selanjutnya kalau baca Al-Quran handphone Apa harus? Iya. Baik. Yang pertama, ada pertanyaan dari ikhwan secara langsung. Apakah ketika berdoa harus mengangkat tangan atau tidak? Maka berdoa itu tidak ada syaratnya mengangkat tangan, itu jawabannya. Tapi memang adabnya mengangkat tangan dalam beberapa kesempatan. Karena ada angkat tangan yang tidak dianjurkan, ada angkat tangan yang dianjurkan. Ya, seperti kita misalnya kita sholat, angkat tangan atau tidak? Ketika kita sholat berdoa, sujud, ini gimana angkat tangannya? Ya. Ini orang aneh, sujud tapi angkat tangan gini ke atas. Ya. Baik, kemudian contohnya tadi pertanyaannya ketika kita di motor angkat tangan, gimana bisa angkat tangan di motor? Lepas tangan dua ya. Kalau di mobil mungkin bisa. Ya, sudah keren mobilnya, kita ya Allah lagi safar, boleh silakan. Tapi hati-hati gitu ya.
Baik. Jadi nggak mesti, artinya nggak ada syaratnya. Tapi memang siapa orang yang berdoa mengangkat tangan secara umum, maka Allah malu ketika dia membalikan kedua telapak tangannya tidak dikabul doanya. Jadi maksudnya apa? Pasti diijabah. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh ya. Kalau kita baca Quran di handphone, apakah harus wudu? Tidak. Karena yang harus wudu itu kalau kita sentuh mushaf. Ya, kalau kita baca Quran bahkan tanpa menyentuh, boleh juga, kecuali junub tadi. Kalau yang junub nggak boleh, dibaca pun nggak boleh, menyentuh pun nggak boleh. Karena kita berkuasa untuk mandi dipercepat, kemudian kita baca Quran. Ya, begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kalau ada pertanyaan langsung juga silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu sehat. Amin walakum bimits. Ada orang Nasrani atau kafir setiap Idul Adha memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan si karyawannya itu tidak ada uang untuk menambahkan supaya bisa membeli kambing kurbannya. Sehingga uang yang 2 juta itu dipakailah untuk hidupnya sehari-hari. Berdosa kasih karyawannya. Ya kalau dikasih amanah sama siapapun harus sesuai amanah, gitu ya. Jadi kalau amanah harus sesuai amanah sekalipun dari orang kafir. Karena kemarin kan sudah dijawab, boleh nggak kita kurban tapi uangnya dari orang kafir? Ya kalau dia sebagai hadiah terima. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ini pertanyaannya dipakai. Tidak ada uang untuk menambah. Ada 2 juta untuk harga kurban ada, insyaallah ya. Cukup itu. Ustaz Afwan, mohon rinciannya tadi untuk hukum antara memegang dan membaca Quran untuk orang yang junub atau haid. Berarti dalil sebagai penguat. Apa nih? Beserta dalil sebagai penguat. Baik, kalau untuk orang haid, dia juga tidak boleh menyentuh mushaf. Tapi orang haid boleh baca Quran. Ya. Karena dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haid dan dalam keadaan sedang melaksanakan haji tapi tidak tawaf. Kata Nabi, if'ali ma yaf'alul haj illa anta tufi fi hadzal bait. Silahkan kamu lakukan apa saja yang dilakukan orang haji, kecuali jangan tawaf di sini. Berarti apa saja kan orang haji ngaji nggak kira-kira? Yang ngaji, berarti boleh. Jadi ngaji dengan hafalannya tanpa menyentuh bagi orang haid boleh. Ya. Tapi bagi orang junub dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Ya tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Kemudian juga dalam hadis orang yang junub juga tidak baca, ada hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, suami ana tidak pernah sholat wajib di masjid kecuali sholat Jumat. Ini musibah ya. Musibah. Kalau laki-laki soleh, kalau laki-laki sholat di rumah solehah namanya ya. Ini suami yang solehah. Sering ana nasihati dan ingatkan tetapi tetap tidak bergeming. Apa yang harus ana lakukan selain nasihat atau selalu mengingatkan beliau? Padahal posisi beliau sudah pensiun dan banyak waktu di rumah. Mohon nasihatnya Ustaz. Di sini lihat, baru tadi saya katakan. Di sini kalimatnya apa yang harus ana lakukan selain nasihat atau selalu mengingatkan beliau. Tadi kalimatnya apa? Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, setiap kalian sesat, setiap kalian malas, setiap kalian malas datang sholat berjamaah, kecuali orang yang diberikan hidayah kepadaku, maka mintalah hidayah
kepada aku. Jadi selain nasihat, masukan dan lain sebagainya, ibu banyak ngadu sama Allah. Ya, doakan suaminya agar diberikan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud jujur di hadapan Allah bagaimana dan contohkan dalam keseharian. Baik, jujur di hadapan Allah itu memang niatan kita ikhlas karena Allah, niatan kita di hadapan Allah itu dibuktikan dalam kenyataan. Karena ada orang yang jujur di hadapan orang lain, jujur, tapi dalam hatinya licik. Dan Allah tahu niatan hatinya. Jadi yang paling penting jujur dulu di hadapan Allah. Begitu misalnya, saya kalau kaya benar-benar saya ingin ini, ingin itu. Itu benar di hadapan Allah, bukan ucapan di hadapan orang. Pak, kalau saya kaya saya kasih, Pak. Ada yang basa-basi begitu kan? Tapi nggak jujur dalam hatinya di hadapan Allah. Siapa yang tahu? Allah yang Maha tahu. Nah itu ya, itu maksud di antara makna jujur di hadapan Allah. Apa doa hidayah untuk anak yang mempunyai kelainan mental? Doa. Kalau nanya doa itu saya kadang bingung ya. Orang nanya doa, apa doanya? Padahal doa itu bebas kalau kita belum hafal yang sesuai sunnah. Bahasa apapun bebas. Yang penting jangan bahasa. Yang penting jangan bahasa apa? Pertama, bahasa Betawi yang kasar jangan. Ya Allah, gue pingin ini ya Allah. Lu kata jangan. Jangan. Nauzubillah min dzalik, jangan. Itu pertama. Jangan Pak ya. Benar gak Pak? Nggak boleh. Walaupun pakai bahasa lembut, ya Allah, gua pengen mobil ya Allah. Sopan nggak? Saya yakin orang Betawi aja merasanya nggak sopan itu kalau sama Allah. Sama guru kadang begitu Pak. Tad, lu kemana sih Tad? Kadang begitu. Yang udah dekat ya. Tapi sama Allah jangan sekali-kali. Ya, jangan sekali-kali. Itu pertama. Yang kedua, jangan pakai bahasa yang sedang viral tuh. Kiai aneh itu tuh. Inna rahmatan qadir, apa itu? Ada yang viral, sedang viral, tahu? Nah itu jangan pakai bahasa itu, nggak jelas itu bahasanya. Ya. Baik, kemudian apa ini? Oh, ini borongan ini ya pertanyaan ya. Ikhtiar apakah boleh mendahulukan minta pertolongan pada manusia? Ya, saya jelaskan tadi. Kalau kita minta tolonglah kepada Allah. Kalau minta tolongnya kepada sesama yang memang diizinkan syariat, tetap bergantungnya sama siapa? Allah. Karena kalau kita bergantung pada makhluk, walaupun dalam hal meminta kepada orang yang kata kita, menurut kita orang ini pasti kasih, ketika dia nggak ngasih kecewa kita. Ya, di luar tema bagaimana? Nggak apa-apa di luar tema, yang penting jangan di luar masjid. Ya. Bagaimana untuk menghilangkan rasa malas? Apa ini? Jalan bekerja dan cara menumbuhkan semangat agar giat dalam ibadah dan bekerja. Apakah bisa jadi dosa-dosa saya yang membuat saya menjadi pemalas seperti ini? Ya betul. Orang jauh dari zikir, orang jauh dari ibadah, orang banyak lupa sama Allah, itu jiwanya pasti dibuat jadi malas. Pasti Pak. Kenapa? Karena jiwanya dikuasai syaitan. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, itu dalilnya. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang jauh dari mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitan, maka kami ikatkan kepada syaitan, fahuwa lahu qarin, dan syaitan akan dijadikan teman dekatnya. Jadi pasti malas jiwanya tuh, ya. Kemudian para jemaah, tadi saya lupa ya. Ini saya ingin sampaikan sebuah hadis yang mulia dari Nabi SAW. Man amsakalan min amali yadaihi fahuwa maghfuran lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan secara maknanya. Intisarinya, khawatir lafaz hadisnya saya salah. Ini terutama bagi para pencari nafkah.
bagi para pencari nafkah, terkhusus para suami. Nabi SAW mengatakan, siapa yang sore harinya badannya dibuat letih, capek, pegel karena pekerjaan yang dikerjakan kedua tangannya, maka sore harinya dia dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi Pak, cari nafkah itu jalan agar dosa diampuni oleh Allah. Jadi capek Ustaz, itu capek yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Makanya jangan lupa niatkan karena Allah. Jangan cuma cari cuan, cari doku, tapi cari juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Panjang ya. Saat ini keluarga saya sedang benar-benar diuji. Beberapa bulan yang lalu suami saya kena musibah yang mengharuskan mengganti kerugian sekitar kurang lebih 100 juta. Sedangkan suami saya hanya seorang guru. Jadi penghasilan hampir habis untuk menyicil. Dan sekarang kami diuji lagi dengan anak-anak kami tidak melanjutkan sekolah di pesantren. Kami sudah semaksimal mungkin menasehati, memujuk dan menahan agar dia tetap lanjut di pondok. Tapi dia tetap tidak mau melanjutkan, malah kabur dan membuat pelanggaran-pelanggaran. Akhirnya kami menuruti kemauannya untuk pindah ke sekolah umum. Karena untuk saat ini kami tidak sanggup untuk memasukkan ke sekolah sunnah yang lain karena anaknya tidak mau. Apakah saya berdosa Ustaz membiarkan anak kami sekolah di sekolah umum yang banyak mudaratnya? Pertama, kita doakan semoga yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan solusi segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sempit dilapangkan oleh Allah, yang punya hajat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya, saya ada tamu harus kasih tahu dulu. Ya. Baik, ini mungkin lebih ke pertanyaan tentang anaknya ya. Memang orang tua itu ada saatnya memaksa anak. Saya sering heran kepada orang tua yang mau memondokkan anaknya, mengatakan anak zaman sekarang gak bisa dipaksa. Itu pertama. Yang kedua, anak itu disekolahkan sesuai dengan keinginannya. Berarti artinya apa? Artinya orang tua yang diatur, bukan orang tua yang mengatur. Orang tua yang disetir dan diarahkan anak, bukan orang tua yang menyetir dan mengarahkan anak. Bapak Ibu, emangnya saya dulu nggak dipaksa untuk bertahan di pondok? Saya berapa kali dari pondok itu pengen keluar. Alhamdulillah atas izin dari Allah melalui ibu saya Umi, saya bertahan di pondok, bahkan saya bertahan di Lipia. Saya di Lipia itu, Bapak Ibu, jangan anggap kita udah jadi dai dan ini nggak pernah futur nggak. Saya ada masa futurnya di Lipia itu di semester 7, hampir akhir Pak, bentar lagi. Itu saya futur dan memutuskan untuk keluar dari Lipia tadinya Pak. Tapi ya dengan doa orang tua, dengan nasihat orang tua, dengan nasihat teman-teman, alhamdulillah Allah jadikan kami selesai dari jenjang kuliah itu. Jadi ya orang tua harus pintar. Pertama banyak doakan anaknya. Yang kedua juga cara membujuknya. Dalam tanda kutip begini, maksa itu nggak mesti kasar, tapi kan membujuk. Itu kan maksa, istilahnya maksa agar anak tetap di situ. Gitu. Ya itu diantaranya. Kemudian kalaupun tetap dia keluar, saya salut dengan orang tua yang alhamdulillah saya jumpai sendiri orang tuanya. Anaknya punya pilihan, gak sesuai dengan pilihan orang tuanya dalam kebaikan, maka dibiarkan, silahkan. Kamu mau kemana silahkan, tapi urus dirimu sendiri. Kalau kamu sudah gak mau diatur sama saya, silahkan cari uang sendiri, sekolah sendiri, dan harus tega memang. Tapi orang tua sekarang banyak takutnya. Akhirnya semua keinginan anak dituruti sekalipun melanggar syariat. Mas saya pengen privat musik, karena takut diancam sama anaknya, diprivatin musik juga. Subhanallah. Itu jadi bencana nanti buat orang tuanya juga. Bencana di keluarganya juga. Ya, naudzubillah min dzalik.
Jadi kalau saran saya ya jangan didukung untuk bisa sekolah di umum. Itu aja saran saya ya, secara ringkas. Wallahu a'lam bishawab. Dan para orang tua jangan takut anak nggak sekolah, jangan takut. Sekarang sudah banyak PKBM, paket C dan lain sebagainya. Kalau nanti anaknya sadar ya tinggal diarahkan ke sana, diarahkan lagi menuju kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana taubat dari dosa masa lalu? Saya merasa segala kesulitan hidup dan musibah yang saya alami sekarang ini akibat dari dosa maksiat. Bagus. Kalau kita punya perasaan demikian, bagus. Itu petunjuk dari Allah. Siapa yang hatinya merasa dibuat gersang karena dosa, berarti dia insya Allah tetap berada di atas bimbingan dari Allah. Tapi siapa yang banyak dosa tapi hatinya merasa bahagia, hatinya merasa biasa-biasa saja, hatinya merasa nyaman, sejuk, damai, maka ini musibah di atas musibah. Banyak dosa tapi tidak merasa, ini musibah di atas musibah. Ya, jadi pertama, ucapkan syukur kepada Allah karena Allah telah jadikan hatinya merasa banyak dosa. Yang kedua solusinya, bagaimana taubat dari dosa masa lalu? Ya, taubat. Pertama dia menyesali, kedua dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, yang ketiga dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaannya untuk mendukung agar dia tidak terjerumusnya lagi, terjerumus kepada dosanya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Afwan Ustaz, kemarin ada kejadian di Muslim Fair ketika akan sholat asar berjamaah, saat takbir pertama masih terdengar suara imam takbir. Setelah berapa menit, 15-20 menit masih hening. 15 menit sholat asar, subhanallah, lama juga ya. Sampai akhirnya satu orang ibu-ibu jamaah memulai ruku sendiri, dan kita pun akhirnya mengikuti dan melakukan sholat sendiri tanpa berjamaah. Ya Allah alam, kalau sudah kondisinya tidak terdengar maka boleh dilanjutkan masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Jadi sah insyaallah. Bagaimana cara pembagian hibah kepada anak-anak? 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki, 3 laki-laki. Sudah berkeluarga semuanya. Dan orang tua, ibu, bapak masih ada. Mohon penjelasannya Ustaz juga mengenai pengesahannya yang resmi. Hibah itu adil antara anak laki-laki atau perempuan. Jadi kalau hibah itu harus adil, beda hukumnya dengan waris. Nah begitu. Ya. Dan kalau ingin resmi ya berarti ketika kita misalnya menyerahkan tanah, ya segera tanahnya itu diatasnamakan anak. Itu saja ya. Simpelnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanyakan, kan ada manusia yang memiliki sifat acuh, masa bodoh atau anak-anak gaul sekarang disebut woles. Nah, woles aja gitu ya. Saya kira woles itu santai, bukan ya? Bukan. Hah? Slow, santai. Misal fulan kehilangan dompet dan karena dia memiliki sifat woles, jadi dia tidak pikirkan, tidak risau. Tapi kalau dilihat-lihat kehidupan sehari-harinya, fulan itu orang biasa saja, jauh dari masjid kehidupannya. Yang mau saya tanyakan, apakah sifat woles ini sama seperti kita husnudzon kepada Allah? Ya tergantung hati dia. Dia wolesnya karena memang santai orangnya atau memang husnudzon sama Allah. Itu nggak bisa kita pastikan karena itu urusan hati dia, ya. Tapi kalau lihat sifat karakternya bagus, dapat musibah tapi santai gitu. Ya yang penting bukan musibah akhiratnya, bukan musibah agamanya. Kalau musibah dunia ya tenang aja, itu bagus. Masa kalah sama orang yang jauh dari masjid? Ya kita yang dekat dengan masjid misalnya, tapi kita kepikiran seumur hidup, ya maka jangan. Jika suami terlibat pinjaman ke bank ada ribanya, istri sudah mengingatkan,
Jika uangnya dipakai keperluan untuk perjalanan ke saudaranya yang jauh, dosakah jika istri menolaknya dengan alasan uang riba yang digunakan? Dalam hal ini istri nggak mau terlibat dosa alasan sudah melarang meminjam. Ya kalau bisa menegur baik-baik dengan cara seperti itu nggak masalah. Tapi baik-baik. Tapi kalau tidak, insya Allah istrinya tidak ikut berdosa, dan yang berdosa hanya suami saja yang langsung terlibat dengan ribanya. Wallahu a'lam bishawab. Afan Pak Ustadz, tolong diulang doa untuk hidayah. Emang ada saya tadi doa untuk hidayah? Oh tadi doa misalnya minta hidayah untuk orang satu desa dengan kita ya. Itu saya bahasakan bahasa Arab saja. Tapi pakai bahasa Indonesia silakan saya ucapkan Allahumma hdi ahla qaryati. Allahumma hdi ahla qaryati. Ya Allah, berikan hidayah kepada penduduk desaku. Apa kiat-kiat hati agar senantiasa ikhlas dan selalu ridha menghadapi orang-orang yang selalu tidak membalas kebaikan kita? Contoh, kita selalu memberikan apa yang dia minta ketika kita membutuhkan apa yang kita mau, orang lain tidak peduli. Baik. Ini tanda nggak ikhlas. Ya, ini tanda tidak ikhlas. Kita mengharapkan balasan dari manusia, itu nggak ikhlas. Makanya orang gak ikhlas itu akan diuji sama Allah dengan ketika dia susah, maka dia dibuat berharap sama manusia. Ini orang giliran dia susah, dia saya bantu. Giliran saya susah, dia gak bantu. Oh berarti ketika dia bantu, dia berharap agar orang itu bisa membantu nanti ketika dia susah. Itulah yang dinamakan tidak ikhlas. Kalau ikhlas, maka dia gak peduli orang itu mau bantu, orang itu mau gimana pun gak peduli. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini barangkali para jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan hidayah kepada kita dalam setiap kebaikan, menutup pintu-pintu keburukan atas kita, memberikan husnul khatimah untuk kita, dan mengumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.